Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait implementasi jaringan secara tiruan kelompok 11 yang terdiri dari Muhammad dan Irlangga, Utami Yogandari, Isma, Irfan Rudiansyah, Fernando Haibet Mahulai. Oke, next. Yang pertama kita akan bahas terkait jaringan secara tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi. Sama seperti otak yang memproses suatu informasi, elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan secara tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh. Jaringan secara tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Banyak problem-problem menarik dalam ilmu pengetahuan yang salah satunya dapat digolongkan ke dalam ramalan atau forecasting. Pada penerapannya, peramalan biasanya digunakan untuk aplikasi peramalan besarnya penjualan, prediksi nilai tukar uang, prediksi besarnya aliran air sungai, dan lain-lain. Peramalan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan mengembangkan teknik kecerdasan buatan yang dalam hal ini paling banyak digunakan untuk maksud di atas adalah menggunakan ANN atau Artificial Neural Network dan jaringan secara tiruan atau JST. Nah, di sini kita menggunakan jaringan secara tiruan. Jaringan secara tiruan dapat menunjukkan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh otak manusia. Di antaranya adalah 1. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman. 2. Kemampuan untuk melakukan generalisasi terhadap masukan baru. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengabstraksikan karakteristik penting dari masukan yang mengandung kedudukan penting. Oke, selanjutnya adalah contoh jurnal terkait dengan penggunaan dalam mengimplementasikan jaringan secara tiruan. Nah, di sini contoh jurnalnya yaitu judulnya adalah Implementasi Jaringan Secara Tiruan JST untuk mengenali pola tanda tangan menggunakan metode backpropagation. Di sini kalau kita bahas terkait jurnalnya itu adalah pada backpropagation semua pola tanda tangan akan melalui tahap pelatihan atau pembelajaran. Sebelum melalui tahap pembelajaran citra tanda tangan dari hasil scan melalui proses pengolahan citra dan ekstraksi ciri menjadi bentuk matriks M kali N, maka pada tahap pembelajaran data faktor matriks tersebut diproses dengan parameter JST melalui proses fed-wording. Jika nilai belum memenuhi target, maka akan melalui proses backpropagation hingga nilai target tercapai. Setelah semua pola yang diinputkan telah dipelajari, selanjutnya melalui tahap pengujian dengan menguji nilai data faktor matriks uji yang diinput dengan data hasil pelatihan berdasarkan nilai target. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi jaringan secara tiruan untuk mengenali pola tanda tangan dengan metode backpropagation guna mengetahui bagaimana komputer melakukan pengenalan tanda tangan dari setiap orang sehingga dapat diketahui jika ada pemalsuan tanda tangan. Selanjutnya, metodenya adalah algoritma pelatihan backpropagation pertama kali dirumuskan oleh Werbos yang dipopulerkan oleh Rummelhoff dan MC Talon untuk dipakai pada JST. Algoritma ini termasuk dalam pelatihan supervised yaitu terawasi dan didesain untuk operasi pada jaringan feed-forward atau multi-layers. Secara garis besar, algoritma ini disebut sebagai propagasi balik karena pola sebagai berikut. Ketika jaringan diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menuju ke unit-unit pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke unit-unit lapisan keluaran. Kemudian unit
lapisan keluaran memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan keluaran yang diharapkan, maka keluaran akan menyebar mundur atau disebut backward. Pada lapisan tersembunyi diteruskan ke unit pada lapisan masukan. Oleh karena itu, maka mekanisme pelatihan tersebut dinamakan backpropagation atau propagasi balik. Oke, bisa kita lihat gambar tersebut merupakan atau menjelaskan terkait alur perancangan JST yang dilakukan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat sesuai pola-pola hasil prediksi tanda tangan. Data yang ada sebelumnya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu dari 100 data yang diperoleh, nantinya 50 akan digunakan sebagai data pelatihan dan 50 akan digunakan sebagai data pengujian. Arsitektur JST dengan metode backpropagation pada sistem prediksi pencocokan tanda tangan akan dibangun adalah arsitektur JST dengan banyak lapisan atau multi-layer yang terdiri lapisan pertama itu adalah input layer, yang kedua adalah hidden layer, yang ketiga adalah output layer dengan masing-masing bobot pada penghubung setiap lapisan. Untuk arsitekturnya sendiri itu seperti ini, yaitu arsitektur multilayer, di mana di multilayer ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama adalah input layer, yang kedua adalah hidden layer, yang ketiga adalah output layer. Tahap selanjutnya yakini memberikan data pelatihan ke dalam sistem. Sistem akan belajar mengenali pola data pelatihan yang diberikan. Pada proses pelatihan akan ditentukan beberapa parameter lain seperti target error, maksimum iterasi atau epoch, laju pembelajaran atau konstanta belajar atau learning rate, sedangkan untuk inisialisasi bobot awal dilakukan secara random, jadinya bebas aja, mau dikasih nilai berapa aja itu bebas. Nah, dilanjutkan dengan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat melakukan generalisasi terhadap data baru yang diberikan atau tidak. Kemampuan ini ditujukan untuk persentase akurasi jaringan dalam mengenali pola dalam rangka untuk mendapatkan arsitektur jaringan yang optimum. Implementasi aplikasi yang dibangun menggunakan metode versi 7.1. Nah, hasilnya, implementasi aplikasi yang dibangun menggunakan MATLAB. Pada aplikasi ini, tombol buka file berfungsi untuk meng-load image dari file atau komputer dan kemudian menampilkan pada akses yang sudah ditentukan. Pada tombol reprocessing berfungsi untuk menampilkan citra grayscale. Kemudian dari hasil grayscale akan dibinerkan bilangan biner yang nantinya akan digunakan sebagai input dan target pelatihan beserta pengujian jaringan secara tiruan dengan metode backpropagation. Pada tombol pelatihan dan pengujian JST akan menampilkan NN tool, MATLAB, dan grafik performance proses JST. Grafik tersebut memberikan informasi validasi terbaik dengan epoch 100 sampai 65692 berhenti pada epoch ke-9. Ini artinya pola tantangan yang sedang dilatih dapat dikenali sesuai dengan kondisi JST bahwa grafik performance yang melaju mendekati goal, maka dapat input latihan dapat dikenali, walaupun hasil tersebut masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Gambar 3 menunjukkan gambar dari implementasi aplikasi yang dibangun menggunakan MATLAB. Gambarnya seperti ini. Ya, kita bisa lihat yang tadi kita bahas. Gambarnya seperti ini. Gambar di kanan bawah itu menunjukkan bahwa dalam 5 kali di epoch 9 itu sudah mendekati target sesuai dengan goalnya. Nah, grafik yang dimunculkan pada tersebut juga memberikan informasi validasi terbaik dengan status mencapai 65692 berhenti pada epoch 9. Ini artinya pola tanda tangan yang sedang dilatih dapat dikenali sesuai dengan konsep JST. Bahwa grafik performance yang melaju mendekati goal, maka data input pelatihan dapat dikenali, walaupun hasil tersebut masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Dari pengujian pola tanda tangan dengan 10 responden menunjukkan bahwa hasil akurasi sistem 68% dari total persentase keseluruhan. Dengan hasil akurasi masih di bawah 90%, ini berarti sistem
Dari pengujian pola tanda tangan 10 responden menunjukkan bahwa hasil akurasi sistem 68% dari total persentase keseluruhan dengan hasil akurasi masih di bawah 90%. Ini berarti sistem dengan parameter-parameter tersebut di atas belum mampu memberikan hasil optimal pada output jaringan yang dihasilkan. Nilai hidden layer yang diuji ini yaitu menggunakan hidden layer 10 dan 5. Selanjutnya berikut adalah tabel pengujian hasil tanda tangannya. Data latih benar salah, selanjutnya itu ada data ujinya sesuai target dan presentasi sesuai targetnya. Di sini bisa kita lihat presentasi sesuai targetnya itu 60, 80, 60, 60, 80%. Seperti itu. Nah, tabel 2 menjelaskan hasil akurasi sistem berdasarkan learning rate, epoch, dan iteration dan MSE. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pola data dari epoch ke 300 hingga ke 100 mempunyai masing-masing akurasi. Semakin tinggi epoch, akurasi sistem semakin rendah. Nah, dari semua hal yang sudah dibahas sebelumnya, kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil akurasi sistem dan metode backpropagation mencapai 68% berdasarkan 100 data citra tanda tangan. Kesalahan dalam identifikasi tanda tangan terjadi karena beberapa hal yang diantaranya posisi tanda tangan, kualitas gambar yang rendah, proses pembelajaran yang belum maksimal, dan ketegasan garis tanda tangan. Hasil pengujian terbaik terdapat pada epoch ke-100, hidden layer ke-1 bernilai 10 dan hidden layer kedua bernilai 5, momentum 0,9 dan learning rate 0,5 dan goal ke-5. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.